Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Hari ini minggu pertama tahun 2026. Ibadah Latsmi minggu pertama tahun 2026. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, sudah kita dengar. Mari jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di tahun yang baru 2026 dan di ibadah minggu pertama. Tuhan beri kami hikmat boleh mengerti kebenaran, supaya kami boleh menjalani tahun ini dengan bersandar kepada Tuhan yang hidup. Tuhan beri hamba-Mu hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan kebenaran ke dalam bahasa jemaat, bahasa sehari-hari yang gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Kami ingin tahun baru ini, kami memperoleh kekuatan daripada Tuhan.
kami mempunyai suatu keberanian untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Beri kami firman-Mu Tuhan, bekerja dalam hati kami Tuhan. Firman itu berbicara kepada setiap kami. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saudara-saudara sekalian, hari ini minggu pertama. Minggu pertama tahun 2026. Banyak di antara kita yang kemungkinan besar sudah kembali dari liburan. Sudah kembali ke kotanya masing-masing. Ada yang hari Senin sudah mulai kerja. Ada juga di antara jemaat mungkin saja masih di luar negeri atau luar kota, saudaraku. Jadi sekitar tanggal 8, di bawah tanggal 10 sudah pulang, saudara sekalian. Masih sedikit lagi, berapa hari lagi akan pulang ke tempat masing-masing untuk menjalankan kehidupan rutin, saudaraku. Hari ini, saudara, temanya adalah kita ambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nanti saya akan uraikan inti dari kebenaran itu, saudaraku, dengan melihat hidup kita, bagaimana seharusnya kita hidup di tahun 2026 ini, saudaraku. Temanya adalah di first week 2026, minggu pertama, tema dari kedewasaan rohani adalah life must go on. Hidup harus berlanjut terus. Life must go on. Hidup harus berlanjut terus. Saudaraku, life must go on ini saya bahas hari ini tentunya dalam khotbah kedewasaan rohani, dalam level berpikir analisa, saudaraku ya, supaya setiap kita bisa memahami khotbah minggu pertama ini dengan baik. Saudara-saudaraku, life must go on itu saya masukkan 3 poin, saudaraku. 3 poin saja pembahasan minggu pertama tahun ini, saudaraku. Perhatikan. Saudara-saudara sekalian, life must go on. Poin pertama adalah kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hanya karena anugerahnya kita boleh memasuki minggu pertama tahun 2026. Jadi poin pertama, thanks to God. Ingat jemaat apa? Thanks to God. Terima kasih kepada Tuhan. Karena anugerahnya kita bisa masuk tahun 2026. Coba merenung sedikit, saudaraku. Waktu kita di end of the year 2025 itu, waktu kita hitung counting dari 10, 9, 8, sampai 1, sampai 00. Dan kita say Happy New Year, kan begitu, saudaraku ya. Berapa detik lagi akan menuju 00 itu, saudaraku, numpang tanya. Berapa orang yang tidak bisa lewat, saudaraku? Berapa orang? Seluruh dunia. Di tempat mana saja. Mungkin mereka yang ada di ICU harus meninggal, saudaraku. Tidak bisa melanjut. Atau dalam detik-detik seperti itu, di kota mana ada kecelakaan, bisa, saudaraku. Ada kematian, ya. Ada huru-hara di negara tertentu, saudaraku, sehingga harus menghembuskan napas terakhir. Banyak orang tidak bisa lewat 2025. Di ujung-ujung berapa detik saja, berapa banyak orang harus stay there. Mereka tidak bisa masuk, saudaraku. Dan kita bisa. Kita bisa. Bahkan kita sudah ada di minggu pertama. Hati ini harus thanks to God. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena pintar kita jaga kesehatan, saudaraku, karena anugerah Tuhan. Banyak orang yang sehat, banyak orang masih muda, Tuhan tidak izinkan masuk ke tahun 2026, saudaraku. Mereka harus meninggal pada tahun 2025. Begitu. Oke, saudara sekalian. Jadi life must go on. Poin pertama adalah dalam diri kita harus thanks to God. Benar-benar berterima kasih. Benar-benar sadar hidup ini adalah anugerah Tuhan, saudaraku. Orang yang bisa benar-benar menyadari hidup ini adalah suatu anugerah Tuhan, dia akan menghargai hidup itu dengan baik, saudaraku.
Dia akan menghargai hidup itu dengan baik. Dia akan menjaga hidupnya dengan baik. Apa yang sudah Tuhan beri kepada dia, bahkan nafas, hidup, keluarga, harta, pekerjaan, dia akan jaga baik-baik karena semua karena anugerahnya. Poin ini harus ada dalam hati kita, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan dalam level kedewasaan rohani. Thanks to God bukan sekedar hanya lip service, bukan hanya sekedar ucapan bibir, saudaraku, tapi benar keluar dari hati kita yang paling dalam. Sadar sekali kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa, saudaraku. Oke? Ini poin pertama. Life must go on. Poin kedua, saudaraku. Tentunya poin kedua ini, saudara, akan menyangkut dua hal yang sangat penting, saudaraku. Poin kedua ini akan menyangkut apa yang sudah terjadi 2025 ke belakang. Dan apa yang akan terjadi di 2026. Jadi dua bagian ini, saudaraku, before and past and future ini, kita gabungkan jadi satu di poin kedua ini, saudaraku, akan menimbulkan suatu pemikiran dalam diri kita. 2025 ke bawah, saudaraku. Banyak kan suka duka? Pasti. Bisa saja orang yang kita cinta, orang yang kita sayang, mereka sudah tidak ada bersama kita di tahun 2026. Karena mereka harus berhenti hidupnya di 2025. Bisa aja itu papa, mama, atau keluarga, orang-orang kita sayang, ataupun teman dekat, saudaraku, mereka harus berhenti di tahun 2025. Itu bisa menimbulkan duka di hati kita, menimbulkan rasa sayang di hati kita, menimbulkan suatu kehilangan dalam hidup kita, kan begitu. Itu baru satu, saudaraku. Apalagi yang ada di 2025? Kegagalan hidup. Banyak kesalahan. Apa yang terjadi di 2025, saudaraku? Hal-hal yang salah. Hal-hal yang tidak baik yang merugikan kita, saudaraku. Itu menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga. Tadi di kitab Yosua itu dikatakan oleh Tuhan. Yosua dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel merebut tanah perjanjian, saudaraku. 6 prinsip yang paling kuat yang Tuhan katakan kepada Yosua. Pertama, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu Tuhan katakan kepada Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku bersumpah kepada nenek moyang bangsa Israel. Wah, itu kuat, saudaraku. Sumpah Tuhan luar biasa. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan zaman sekarang, kita tidak perlu sumpah Tuhan, saudaraku. Kita sudah dapat apa? Kita sudah dapat kematian Tuhan di atas kayu salib, saudaraku, yang sudah memerdekakan kita. Tuhan adalah Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kan sama, saudaraku. Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Di perjanjian baru di era kita, ia disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Kan benar, saudaraku. Equal, kan? Saudara perhatikan poin ini. Ini menjadi sangat penting, saudaraku, karena ketika kita menghadapi hidup ke depan ini, saudaraku, 2026 ini, 2025 akhir aja ada beberapa jemaat WhatsApp. Aku khawatir, Pak, 2026. Ya, di 2025, setiap kesalahan menjadi suatu pelajaran berharga. Waktu sudah ada di tahun yang baru ini, don't do it again. Di 2025 ada dosa-dosa masa lalu yang kita tahu itu tidak baik, yang menghancurkan hidup kita. Don't do it again di 2026. Itu penting, saudaraku. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saudara sekalian, 2025 menimbulkan banyak kesan di hati kita. Suka, duka, senang, berhasil, gagal, kekecewaan. Bahkan kita mengalami penderitaan yang tidak wajar, yang tidak perlu kita terima, suatu hal yang tidak fair. Banyak, saudaraku. Tapi itu sudah lewat. Ada bagian-bagian yang
tidak boleh dibawa ke 2026, saudaraku. Apa itu? Dosa. Segala pelanggaran, segala kesalahan harus menjadi suatu pelajaran yang berharga dan tidak boleh terjadi lagi di tahun 2026. Itu penting, jemaat sekalian. Jangan sampai kita 2025 ke bawah sudah buat yang tidak benar, 2026 we still do it. Jangan, saudaraku. Jangan. Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Tuhan tidak akan biarkan engkau. Tapi kalau engkau terus-menerus berbuat dosa, sengaja, tidak ada pertobatan di tahun 2026, saudaraku, Tuhan biarkan hukuman yang tiba nanti, saudaraku. Itu menjadi sangat penting. Apalagi yang ada di 2025. Kesalahan ya. Kesalahan itu membuat saudara bayar harga. 2026 ini, maka di kitab Yosua Tuhan ngomong kepada Yosua apa? Bertindaklah hati-hati. Jangan mudah percaya orang. Ingat, saudaraku, ada beberapa jemaat, Pak, saya tertipu. Saya tertipu, Pak Pendeta. Teman seiman lah, teman bisnis lah. Saya nggak sangka dia seperti itu. Jangan sembarang percaya orang, sekalipun saudara seiman. Bertindaklah hati-hati. Pengalaman pahit di 2025 itu menjadi suatu pengalaman berharga, pelajaran berharga waktu kita sudah entering 2026, saudaraku. Bertindak hati-hati. Jangan mudah percaya orang. Jangan mudah percaya orang. Dari 2000 Tuhan sudah mengajar kita, mendidik kita dengan amat sangat berat sehingga kita bayar harga luar biasa. Waktu 2026 kita sadar itu, saudaraku. Pelajaran mahal itu kita tebus dengan mahal. Mungkin kita dikecewakan, mungkin kita dirugikan, baik harta maupun nama baik, saudaraku. Hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Ini penting, jemaat. Jadi ketika kita melihat 2025, kita compare dengan 2026 yang sedang kita jalani, saudaraku, timbul kekhawatiran. Pasti. Jadi gimana ya, Pak Pendeta? Tuhan sudah ngomong, aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Berarti Tuhan tidak pernah tidak bersamamu. Selalu. Hanya Tuhan memberikan suatu hal yang lebih berat lagi, saudaraku. Kuatkan dan teguhkan hatimu sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Demikian Tuhan berkata kepada Musa dan kepada kita hari ini. Mengapa harus kuatkan, teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh? Karena dunia yang kita hadapi, saudaraku, ada dunia penuh dengan panggung sandiwara. Kita bisa mengalami banyak hal. Jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena engkau tidak jalan sendiri. Ada Tuhan di depan kita. Teguhkan dan kuatkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kau tidak jalan sendiri, men. Tuhan ngomong oleh kepada Yosua. Jangan kecut dan tawar hati. Itu dia. Sering sekali pesimis itu melihat 2025 yang banyak sekali kegagalannya, saudaraku. Dan kita merasa kita pun sudah mulai tua. Badan tidak sehat dulu lagi. Waktu menyongsong 2026 ada rasa was-was. Rasa kecil hati. Rasa tak berdaya. Tuhan ngomong, jangan kecut dan tawar hati. Kalau Tuhan memberi kita hidup di 2026, berarti ada rencana Tuhan. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerja. Ada sesuatu yang harus kita jalani, saudaraku. Jangan kecut dan tawar hati. Sekalipun kita belum tahu di depan apa, saudaraku, Tuhan sudah memberikan suatu beberapa prinsip yang kuat. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. 3 prinsip itu, saudaraku, sudah kuat sekali. Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu. Tahu sekali masa depan kita. Dan Tuhan ada di sana, saudaraku. Oke, jemaat. So what? 2026. Ingat ya, saudaraku, dosa masa lalu jangan dibawa ke 2026. Berhenti di 2025. Bertobat. Don't do it again. Nah, ini nanti dibutuhkan kontemplasi yang ke-83, saudaraku. Oke? Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Poin kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu sungguh-sungguh. Oke? Poin ketiga,
Jangan kecut dan tawar hati kamu hadapi ke depan ini. Dan poin keempat, bertindaklah hati-hati. Jangan sembarangan, men. Jangan sembarangan. Dan yang kelima, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hidup lurus saja, saudaraku. Hidup lurus saja. Orang yang hidupnya lurus benar, berkat Tuhan tidak akan jauh-jauh. Saudara jangan pikir loh, Tuhan kalau saya tidak buat ini yang tanda kutip nggak benar dikit lah, saya nggak cuan. You salah mengenai Tuhan. Seolah Tuhan kurang kuasa untuk berkati kita, saudaraku. Tak. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan ikut orang tidak benar. Jangan dagang yang tidak benar. Jangan ikut berbuat jahat, saudaraku. Jangan ikut menipu orang. Tanganmu, kakimu, jangan berjalan di jalan orang berdosa. Jangan, saudaraku. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan. Anak saya baru mulai kerja dan mulai berbisnis, saudara sekalian. Saya sudah ingatin dia. You masih muda. Nanti ketemu klien-klien yang besar. Dia sering sudah disuruh oleh atasannya keluar kota sana, kota sini, sudah bergerak ke banyak kota. Ada klien-klien yang besar di kota-kota lain ataupun di kota Jakarta. Kadang-kadang mereka yang hidup di dunia sekuler itu, dia akan mengajak kamu ke karaoke lah, nightclub lah. Jangan pernah you pergi. Jangan pernah. Gak usah takut dan sungkan untuk mengatakan tidak. Jangan pernah. Saya bicara kepada anak saya yang laki-laki. Jangan pernah kamu korupsi. Kerja dengan jujur. Karena Tuhan ada di situ. Jangan mempermalukan Tuhan. Jangan mempermalukan saya sebagai pendeta. Jangan mempermalukan Papa. Ingat you ya. Saya ajar anak saya, saudaraku. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hidup lurus-lurus saja. Saudaraku. Berkat Tuhan tidak jauh-jauh. Oke jemaat. Ini prinsip yang penting, saudaraku, dalam hidup kita untuk jalani 2026 ini. Kalau niatmu sudah mulai jahat, you planning yang jahat di 2026, saudaraku, buanglah itu semua. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Saudara-saudara sekalian. Life must go on. Poin pertama, saya thank you loh sama Tuhan karena anugerah kita bisa hidup hari ini, sampai hari ini. Poin kedua, komparasi 2025 dan 2026. Di situ muncul berbagai hal. Sudah saya khotbah. Poin ketiga, saudaraku, prinsip yang keenam yang Tuhan katakan kepada Yosua itu. Jangan lupa merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Poin ketiga ini, saudaraku, adalah suatu kedewasaan rohani yang harus kita jalankan. Nah ini poin yang susah, tapi saudara harus jalankan, saudaraku. Berhenti sebentar. Saudara-saudara sekalian, masih ingat minggu terakhir 28 atau 29, saudaraku, Desember ya. Saya khotbah, temanya adalah kontemplasi di ujung tahun 2025. Nah, kalau saudara tekun mengikutinya, di situ saya berkata banyak hal, saudaraku. Waktu kau liburan, ada suatu kesempatan paling baik untuk contemplate. Lihat anakmu lagi main-main, lihat istrimu happy banget, lihat suamimu lagi main-main dengan anak, ada family bonding, ya. Baik di luar kota, di luar negeri, ada momen menyaksikan mereka, hatimu kontemplasi. Tuhan makasih ya, karena anugerah lo, istri, anak, suami saya baik-baik. Makasih ya Tuhan. Tuhan, anak saya sudah gede, saya sudah punya cucu, Tuhan. Thank you ya. Jadi ada sekian lama pada saat liburan itu, sambil tamasya, sambil main-main dengan keluarga, ada momen di mana you sendirian bisa kontemplasi untuk melihat semua dalam hidupmu apa yang kamu jalani. Dan ketika sudah masuk di tahun 2026 ini, kontemplasi yang ke-83, saudaraku, adalah untuk melihat bagian-bagian hidup. Masih ingat Alkitab ini? Yang saya khotbahkan di kedewasaan rohani. Bertobat, terima Tuhan Yesus, poin pertama, arah ke atas. Sebelah kiri, knowing God, knowing self. Tambah tahu Tuhan, tambah tahu diri. Tambah tahu diri, tambah tahu Tuhan. Bagian bawah, 2 poin. Your heart and your mind. Bagian kiri, 3 poin.
Christian worldview, cara berpikir Kristiani tentang semua dimensi kehidupan. Faith in Christ, iman dalam Yesus. Intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Apakah itu bertumbuh dalam hidup saudara di 2026 ini? Itu poin itu. Berenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. You punya heart, you punya pikiran, you punya knowing yourself, pengenalan kepada Tuhan. Dan 3 itu, tentang Alkitab kebenaran itu, bagaimana harus hidup, itu bertumbuh tidak, saudaraku. Jadi 2026 ini, ketika kita kontemplasi, saudaraku ya, di awal minggu pertama ini, saudara merasakan, saya bisnis oke, Pak Pendeta, tapi rohani menurun. Itu tragis, saudaraku. Itu tragis. You tambah kaya, usahamu tambah oke, bisnismu oke, karirmu oke, tapi rohanimu turun. Itu tragis, saudaraku. Itu bencana. Tidak main-main. Itu bencana, saudaraku. Tapi dalam kontemplasi saudara melihat diri saudara, Pak, saya melihat 2025 ke 2006 ini. Di 2025 itu, aku merasakan rohaniku stabil. Itu saja masih kurang bagus, saudaraku. Mengapa kurang bagus? Karena Tuhan memberikan kita banyak pengalaman. Tuhan memberikan kita air mata, senyum, tawa, kesulitan, tantangan. Ternyata wadah seperti itu tidak membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Membuat iman hanya dalam tahap stabil saja. Itu masih kurang bagus, saudaraku. Masih kurang bagus. Di hari-hari saya usia yang sudah mulai tua, saudaraku. Saudara tahu kesehatan saya kan? Bypass jantung, mata buta kanan, ginjal bocor, saudaraku. Saya merasa saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya merasa dalam hidup saya sedang berpacu dengan waktu yang ada. Supaya sungguh-sungguh menggunakan waktu dengan baik. Karena hari-hari ini yang Tuhan berikan kepadaku pasti tidak banyak, saudaraku. I must fight. Life must go on, saudaraku. Jadi saudara perhatikan. Jikalau rohani stabil saja, itu kurang bagus. Karena kenapa? Karena you sudahlah hadapi banyak hal. Ternyata tidak membawa pertumbuhan rohani. Tidak membawa kemajuan dalam kedewasaan rohani. Stagnan, stabil aja. Itu aja kurang bagus, saudaraku. Jadi jemaat sekalian, minggu pertama ini, waktu melihat ke 2025, padahal sudah ada di minggu pertama 2006, coba contemplate. Bilang sama Tuhan, kalau rohanimu turun, you perlu spiritual grieving, berduka cita rohani. Kok begini ya Tuhan? Usahamu susah, hidupmu susah, rohanimu turun, kasihannya engkau. Atau engkau oke, bisnis oke, semua oke, family oke, tapi rohaniku enggak bagus, Pak. Kasihannya engkau. Atau engkau everything is okay, tapi rohaniku biasa-biasa aja, Pak. Ya ke gereja begitu ya. Kurang bagus. Kurang bagus. Tapi kalau engkau kontemplasi, Tuhan, tahun 2024 rohaniku hanya segini. Tahun 2025 ketika aku ikuti khotbah di lembaga Anthony Chang Ministry International, saya berubah banyak, Tuhan. Banyak perubahan, banyak komitmen, banyak sungguhan melihat contoh hidup Pak Pendeta. Aku merasa aku masih butuh sekali untuk dekat dengan Tuhan. Butuh sekali untuk melihat Tuhan. Berarti you melihat, you punya kerohanian growing fastly. Bertumbuh dengan cepat, saudaraku. Bagus itu. Itu bagus. Yang tahu itu hanya saudara dan Tuhan. Jadi, waktu you contemplate, you lihat rohanimu bertumbuh. Beda sekali 2021, 2023, 24, dan 25. Beda sekali Tuhan. I'm growing, Lord. Nah, itu good point, saudaraku. Good point. Jangan lupa merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jangan lupa untuk kontemplasi apa yang kamu jalani selama ini, saudaraku. Jangan lupa. Usahamu maju, bisnismu maju, karirmu maju, rohani harus maju. Karena kerohanian itu menjadi suatu lingkaran besar untuk mengayomi lingkaran sekuler you, saudaraku. Kalau tidak, you akan menjadi orang tidak rohani. Tuhan bilang apa yang tidak boleh, Tuhan bilang apa yang boleh, you harus patuh dalam firman itu, saudaraku. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan.
Awas ya, kalau sudah kaya, you lupa Tuhan. Awas ya, dulu waktu miskin you setia, cinta suami, cinta istri. Waktu kaya you mulai mengulang, hukuman Tuhan tiba nanti, saudaraku. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Tuhan punya mata untuk melihat semua yang kita hidupi. Hidup lurus-lurus saja. Maka 6 prinsip kepada Yosua itu, kalau Yosua menjalankan, Tuhan mengatakan ujungnya, maka kemana kau pergi, engkau akan beruntung dan berhasil. Karena dekat dengan Tuhan. Bertindak hati-hati. Sadar Tuhan itu beserta kita. Benci kepada dosa-dosa masa lalu. Dan tidak mau melakukannya lagi. Berubah kepada pembaruan hidup yang lebih baik lagi. Lebih oke kedewasaan rohaninya. Jauh lebih bagus, saudaraku. Ini loh hidup ini. Jadi kalau you ikut di Lasmi, saudaraku, aku tidak menindakbobokkan jemaat. You akan kaya, akan begini. No. Tapi aku ingin, saudaraku, rohanimu baik. Soal berkat anugerah itu datang dari Tuhan. You mensyukuri dengan baik, you jalankan dengan baik, itu sudah puji Tuhan sekali. Tapi suatu hal yang amat VIP, sangat penting, saudaraku, adalah kedewasaan rohani yang harus maju, dan maju lagi. Suatu hari kita punya kesehatan fisik, pasti akan menurun, saudaraku. Tapi rohani tidak boleh stagnan, tidak boleh menurun. Rohani harus makin hari makin naik, makin hari makin tinggi, saudaraku. Itulah harta yang amat mahal dalam hidup ini, jemaat sekalian. Welcome, selamat datang di tahun 2026, first week, minggu pertama ini. Jalankan sesuai panggilan Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan khawatir, jangan kecut hati dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk menghadapi banyak hal di depan. Bertindak hati-hati. Ingat ya, bertindak hati-hati. Jangan sembarang percaya orang. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan ikut hal yang tidak baik, saudaraku. Kita udah tahu itu, that is not good. Jangan ikut, saudaraku. Jangan ikut. Dan jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan itu. Merenungkan Taurat Tuhan itu siang malam. Contemplate. Tuhan, saya sudah sampai di mana rohaniku. Tuhan, banyak hal yang 2025 itu nggak bagus loh Tuhan. Aku harus berubah di 2026 become better. Bukan sekedar mulut Tuhan, tapi hatiku pengen sekali. Very good, man. Saya ingin khotbah ini, saudaraku, menyentuh hatimu. Membuat suatu kekuatan untuk hidup. Lebih mencintai Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi sesama. Dan mengasihi orang-orang Tuhan berikan kepada kita. That is the life for. So, life must go on. Jalani 2026 ini. Jalani 2026 ini dengan penyertaan Tuhan. Amin. Mari jemaat kita tunduk kepala. Teduh sebentar. Lihat diri masing-masing. Boleh beribadah di minggu pertama 2026. Kalau bukan karena anugerah, tidak ada orang yang bisa. Mungkin banyak orang Kristen di minggu pertama tidak ikut ibadah. Karena mereka masih jalan-jalan. Masih merasa ibadah tidak penting. Tapi kok you sudah hadir dalam ibadah Lasmi ini. Thanks to God. Hatimu rindu. Hatimu ingin dekat dengan Tuhan. You ingin lebih rohani hidup. Thanks to God. Hanya karena anugerahnya yang menarik engkau untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan lihat dirimu, lihat masa lalu. Jangan tenggelam di dosa-dosa masa lalu. Berubah kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jangan mengulangi kesalahan masa lalu. Jangan mengulangi dosa masa lalu. Hidup jauh lebih baik di tahun 2026 ini. Lebih rohani, lebih cinta Tuhan, lebih kuat melayani. Bersama Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Tuhan Yesus, inilah kami yang sekarang tertunduk di hadapan Engkau. Tuhan, Kau tahu bagaimana kami hidup. Kau tahu waktu kami berdiri, kami duduk, kami berbaring. Engkau tahu Tuhan. Kami berada di kota mana, di negara mana, apapun yang kami buat.
Matamu melihat kami. Ajar kami ya Tuhan, hidup benar di hadapan Engkau. Hidup lurus-lurus saja Tuhan, karena berkat Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih untuk khotbah hari ini Tuhan Yesus, untuk firman hari ini. Jemaat yang sedang tertunduk kepalanya, di kota manapun, baik mereka sudah kembali ke kota asalnya, besok mereka akan kerja, atau mereka yang masih di luar kota, di luar negeri, yang sudah akan on the way pulang, tangan Tuhan memberkati mereka. Beri mereka sukacita, kebahagiaan, hati yang harus melanjutkan hidup ini ya Tuhan. Di tengah semua pergumulan kami Tuhan, kami tahu penyertaan Tuhan sempurna. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Hanya kadang-kadang kami merasa Tuhan jauh dari kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami untuk mendengar kebenaran. Bawa kami ke salib-Mu Tuhan. Ajar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Setiap jemaat yang tertunduk kepalanya Tuhan Yesus, Kau berkati. Kau tolong, Kau jaga ya Tuhan. Kau kuatkan, Kau teguhkan ya Tuhan. Kami menyerahkan semua khawatir kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa di tahun 2026 ini menyertai Engkau. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwa, pemberi berkat untuk Engkau. Dan Tuhan Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan Engkau akan kitab suci, hidup seturut dengan firman, merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga kemanapun kau pergi kau berhasil, diberkati, ditolong Tuhan, menjadi orang rohani yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.